Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baiklah saudara-saudara penonton channel Ar-Rasyidah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian berikutnya yang ke-10 yang berjudul Hizbullah, yaitu orang-orang yang mengikuti agama Allah. Hizbullah artinya golongan Allah, yaitu golongan orang-orang yang selalu mendukung program-program yang telah ditetapkan oleh Allah. Mereka tidak akan memperturutkan hawa nafsunya. Mereka hanya memilih pemimpin atau memilih pimpinan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya bahwa tidak ada pimpinan yang lebih mantap selain dari pimpinan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'una wa may yaqulullaha wa rasulahu walladzina amanu fa innama hizballahi humul ghafilun. Quran surat Al-Maidah ayat 55 sampai 56, yang artinya sesungguhnya penolong atau pemimpin kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serasa mereka tunduk kepada Allah Ta'ala. Dan barang siapa mengambil Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolong atau pemimpinnya, maka sesungguhnya golongan Allah itulah yang pasti menang. Setiap anggota pendukung Hizbullah harus 1. Melaksanakan program Allah atau Al-Quran, program Rasul-Nya atau As-Sunnah, dan program yang dibuat oleh para pemimpin kaum muslimin yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Allah berfirman dengan tegas di surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan Rasul-Nya dan pemimpin-pemimpin kamu. Manakala seorang pemimpin telah terpilih dan dikukuhkan serta ditetapkan memimpin jamaah Islam, maka wajiblah bagi umat taat kepadanya selama dia taat pula kepada Allah dan Rasul-Nya, dan selama perintah-perintahnya itu sejalan dengan garis-garis program Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, mendirikan sholat. Sholat dalam ajaran Islam dipandang sebagai imaduddin, artinya tiang agama. Berarti orang yang tidak sholat, dia meruntuhkan agama. Sebagai amal perbuatan yang dijadikan standar baik buruknya amal perbuatan yang lain, sebagai amal perbuatan yang pertama yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari perhitungan di akhirat, dan sebagai salah satu indikator orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat berfungsi sebagai pencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sebagaimana Allah jelaskan dengan gamblang di Quran surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya,
kerjakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketiga, menunaikan zakat. Anggota Hizbullah berkewajiban juga mengeluarkan zakat kalau memang harta yang dimiliki itu sudah mencapai nisab atau ukuran dan dibagikan kepada mustahik, yaitu orang yang berhak menerima sesuai dengan peraturan syara. Begitu pentingnya persoalan zakat ini sehingga Al-Quran menyebutkan sebanyak 82 kali lebih yang selalu diiringi dengan perintah sholat. Aqimis sholata wa atuz zakata. Dirikan sholat dan keluarkan zakat. Islam menilai orang yang tidak mau mengeluarkan zakat sebagai orang yang merampas hak orang lain dan dinilai sebagai dosa besar. Pengeluaran zakat ini mengandung hikmah-hikmah tertentu, di antaranya menolong orang yang lemah, mewujudkan pemerataan, membersihkan jiwa kikir, mewujudkan jiwa persaudaraan, mematuhi perintah Allah, dan lainnya. 4. Membuat garis tegas antara anggota Hizbullah dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman di Quran surat Al-Mujadalah ayat 22, yang artinya, kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Adapun kepada Hizbullah, Allah akan berjanji, 1. Memperoleh kemenangan. Hal tersebut Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 56, yang artinya, barang siapa yang mengambil Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut Allah itulah yang pasti menang. 2. Memperoleh surga dan kekal di dalamnya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 22, yang artinya, mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah atau Hizbullah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Jadi, saudara-saudara penonton channel Ar-Rasyidah yang dimuliakan Allah, kita dan keluarga kita jadikanlah golongan orang-orang Hizbullah. Karena golongan orang-orang Hizbullah ini sudah Allah janjikan pasti akan menang dan pasti akan memperoleh surga yang kita harapkan, yaitu surga akhirat kelak. Maka kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membukakan kunci-kunci menjadi orang sukses di akhirat. Bahkan orang-orang Hizbullah itu insya Allah dengan izinnya akan menjadi orang-orang yang menang juga di dunia. Demikianlah kajian kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.